Halo semuanya, selamat datang di Menara Ilmu Matematika Diskrit. Untuk alamat websitenya ada di matematikadiskrit.mipa.ugm.ac.id. Sebelum kita memulai videonya, alangkah lebih baiknya saya ingin mengingatkan kalau ada yang ingin mendownload slide yang ada di video ini, dapat buka website tadi di menu relasi rekurensi. Nah, nanti di bawah videonya ada link untuk melihat slide-nya. Oke, jadi kita langsung saja masuk ke materinya mengenai relasi rekurensi. Jadi kita bagi untuk pembahasannya menjadi dua bagian, yaitu ketika kasus yang homogen dan juga yang kasus non homogen. Oke, jadi sebelum masuk ke relasi rekurensi, kita perlu untuk mengetahui terlebih dahulu ya. Jadi kita mereview apa sih yang dimaksud dengan barisan. Jadi misalkan kita punya suatu himpunan tak kosong A dan kita batasi di sini konteksnya di himpunan bilangan real, jadi A-nya itu subset dari R. Nah, kita punya suatu pemetaan dari N0. N0 itu apa? Ya himpunan bilangan asli, kita gabung dengan singleton 0 ya. Jadi kita masukkan 0 di situ ke A, kita sebut barisan pada A ya. Atau barisan dengan suku-suku di A. Dan nilai Fn ini kita sebut dengan suku ke N. Nah, barisan F bisa kita tuliskan dengan cara yang pertama atau cara yang kedua ini. Misalkan Fn sama dengan An, nah barisan F ini juga bisa kita tuliskan dengan simbol yang ini atau simbol yang kedua. Jadi itu adalah cara yang umum untuk kita gunakan dalam menyimbolkan suatu barisan. Nah, ada dua barisan yang tentunya sudah sangat familiar dengan kita, yaitu barisan aritmatika dan juga barisan geometri. Untuk barisan aritmatika sendiri tentunya sudah cukup lama ya, kita mengenal itu kan mungkin dari sejak SD kan. Dan ya kita punya suku awal, selanjutnya bedanya jadi nambahnya atau berkurangnya ya kan dari suku awal itu selalu sama. Nah, itu yang disebut dengan barisan aritmatika. Jadi kalau misalkan kita tuliskan dalam matematika, ya kurang lebih seperti ini. Jadi misalkan suku awalnya itu A, suku selanjutnya apa? Ya A plus B. Jadi B ini bisa positif, bisa negatif ya. Dan selanjutnya apa? Tambah B lagi ya. Jadi A plus 2B dan seterusnya ada A plus NB dan lanjut terus. Contohnya ketika misalkan kita punya A-nya misalkan 2 ya kan, terus B-nya misalkan 1. Jadi kita punya apa di sini? Yang pertama adalah 2, terus 2 tambah 1 3, tambah 1 lagi 4, tambah 1 5 dan seterusnya. Jadi itu contoh sederhana dari barisan aritmatika. Yang kedua adalah barisan geometri. Jadi kita punya suku awal sama seperti tadi. Nah, selanjutnya adalah rasionya itu yang sama untuk menentukan suku yang selanjutnya. Jadi kalau kita tuliskan bisa yang pertama A, yang kedua A dikalikan R itu rasionya, dan ini dikalikan R lagi, makanya kita mendapatkan AR kuadrat dan seterusnya. Jadi suku ke N nya nanti jadi AR pangkat N ya di sini ya. Contohnya misalkan seperti ini tadi lah. Jadi misalkan kita punya B nya 2, B, mohon maaf ini A nya misalkan 2, terus R nya misalkan juga 2, kan kita punya nanti jadi seperti apa ini, kita punya 2 ya kan, terus selanjutnya 2 kali 2 4, terus kali 2 8, kali 2 16, 32, 64, 128, 256, 5 12 dan seterusnya. Jadi ini merupakan salah satu contoh yang masih cukup sederhana ya terkait dengan barisan geometri. Nah, kita lanjut lagi. Ini beberapa contoh tambahan tentang barisan aritmatika. Jadi misalkan kita punya barisan Sn ini, kita definisikan ini, terus kita juga punya Tn di sini. Jadi kita bisa lihat ya, jadi Sn dan Tn ini merupakan barisan aritmatika dan suku awalnya bisa dilihat di sini karena n-nya start dari 0 ya. Jadi yang Sn ini start dari 1, terus di sini Tn-nya start dari 10 ya.
Nah, ini bedanya di sini yang untuk S itu 2, terus bedanya untuk yang T-nya ini adalah 4. Dan suku-sukunya ini kalau misalkan kita list, berarti kan yang pertama 3, yang pertama 1, yang kedua ini 3 dan seterusnya. Atau kalau kita pakai definisi yang awal ini, berarti ini suku ke-0, suku ke-1, ke-2 dan seterusnya. Untuk yang barisan TN bisa kita lihat. Jadi misalkan kita punya ini T0 T1, berarti kan T0-nya itu 10, ini T1-nya 6, karena kan dikurangi 4 ya untuk TN-nya. Terus ini T2 kurang 4 lagi, T3-nya kurang 4 lagi, terus ini T4-nya kan dikurang 4 lagi dan seterusnya. Jadi ini adalah beberapa contoh dari barisan aritmatika. Nah, kita lanjut beberapa contoh dari barisan geometri. Jadi misalkan kita punya BN, jadi BN-nya bentuknya seperti ini, CN-nya bentuknya seperti ini, DN-nya seperti ini kan. Nah, kita punya BN-nya bisa dilihat di sini ya. Jadi start awalnya ketika N-nya 0, kita punya di sini B0-nya adalah 1 kan. Nah, ketika N-nya 1, berarti negatif 1 pangkat 1. Jadi sama dengan negatif 1. Ketika N-nya sama dengan 2, kita punya B2-nya sama dengan negatif 1 kuadrat. Jadi kita peroleh ini yang B3 dan seterusnya. Relatif mudah untuk dipahami. Terus kita lihat ini CN bentuknya ini, DN bentuknya ini ya. Jadi bisa kita cek lagi. Ketika N-nya sama dengan 0, bisa kita cek ini C0-nya, ini C1-nya, C2-nya, dan seterusnya. Jadi tidak sulit untuk melihatnya karena bentuknya adalah 2 dikali 5 pangkat N. Makanya ini kelipatan 5, di sini kali 5, di sini kali 5 dan seterusnya. Ini juga ya tadi kali 5. Kalau yang ini bagaimana? Rasionya adalah sepertiga kan. Jadi bisa dilihat start awalnya dari 6, jadi ini adalah D0, ini D1 ya, ini dikali sepertiga, yang ini juga dikali sepertiga, ini dikali sepertiga, kali sepertiga dan seterusnya. Jadi ini contoh barisan geometri. Nah, ini beberapa contoh lain dari suatu barisan, dari bagaimana cara mencari suku ke N-nya. Ya, kita punya pertama barisan geometri ya. Jadi yang ini tadi ya. Ini bisa kita cari suku ke N-nya langsung. Terus yang kedua, ini barisan yang lain. Ini bukan barisan aritmatika dan juga bukan merupakan barisan geometri. Tapi kita bisa ya dengan formulanya ya menemukan suku ke N-nya berapa. Ini juga dia bukan barisan aritmatika dan juga bukan barisan geometri. Tapi bisa dilihat ada polanya di sini, kan starter awalnya apapun, tapi setelah itu kan ini 1 terus kan. Nah, bisa dilihat di suku ke N-nya langsung bisa ditentukan. Nah, bagaimana dengan ya ini tadi ya. Jadi kita lihat motivasinya kan. Jadi di sini kita punya barisan aritmatika. Nah, dengan sedikit aljabar biasa ya, ini kita bisa memperoleh hubungan antara suku ke N dari barisan aritmatikanya. Jadi di sini suku ke N-1 dan suku ke N-2 ya. Jadi kita peroleh di sini AN sama dengan 2AN-1 dikurang AN dikurang 2 ya kan. Dan untuk yang barisan geometri di sini, jadi misalkan ini barisan geometri ya kan, suku awalnya B0, rasionya R. Nah, kita juga bisa mendapatkan suku ke N dengan melibatkan suku yang sebelumnya. Jadi kita peroleh tadi di barisan aritmatika dan geometri kita punya hubungan seperti ini. Nah, hubungan seperti inilah yang kita sebut dengan relasi rekurensi. Jadi ini beberapa contohnya. Jadi kita start awal dari sesuatu yang sudah kita kenal terlebih dahulu. Nah, jadi barisan AN ini kita sebut dengan barisan rekurensi linier homogen jika kita bisa menemukan, jadi kita punya koefisien-koefisien ini, jadi konstantanya ya, jadi dari C0 sampai CK sedemikian hingga
Nah, kalau bahasanya di aljabar linear elementer itu kan seperti kita membuat kombinasi linearnya ya. Jadi kurang lebih mirip lah seperti itu. Jadi kita buat ini sama dengan 0 ya. Dimana ya tentunya kita ingin CK-nya di sini tidak sama dengan 0 dan juga C0-nya ini tidak sama dengan 0. Kenapa? Karena ya kalau mereka berdua 0 ya sudah dilihatnya dari yang sebelumnya atau yang sesudahnya ini kan. Jadi seperti itu. Dan K ini kita sebut dengan order dari barisannya. Nah, kalau misalkan N-nya ini mulai dari 0 persamaan, jadi kita punya N-nya bisa dari lebih dari sama dengan 0. Jadi N-nya di sini ya tergantung dari barisannya. Jadi contoh, misalkan kita punya ini ya, kita bisa lihat di sini barisan kita ini memenuhi relasi rekurensi yang ada di bawah kan. Jadi bisa dilihat ini A0-nya misalkan 1 ya. Jadi A1-nya jadi apa ini? Negatif 2 dikali 1 kan, negatif 2. Terus ini juga kan kita punya A2-nya negatif 2 kali negatif 2. Kita punya ini ya. Kita punya di sini 4 dan seterusnya kan. Jadi kita punya barisan ini bisa dicek dengan mudah kalau dia memenuhi relasi rekurensi ini. Nah, kalau kita bentuk dalam formula umum ini, nah dia akan menjadi ini kan, dengan K-nya 1, C0-nya 2, dan C1-nya 1. Jadi ini salah satu contoh dari barisan rekurensi linear yang homogen. Jadi homogennya di sini merujuk pada ya 0 yang ada di sini. Nah, nanti yang non homogen artinya apa? Yang di sebelah sini bisa tidak 0. Meskipun ya bentuknya tertentu ya. Jadi ini salah satu contohnya. Terus ketika kita punya syarat CK-nya tidak sama dengan 0, bisa kita convert bentuk dari AN plus K ini. Nah, ini formulanya melibatkan suku-suku yang sebelumnya. Jadi bisa kita lihat di sini. Nah, AN-nya ini juga bisa dinyatakan dalam bentuk ini juga kan. Dan ya suatu barisan itu merupakan solusi dari relasi rekurensi jika suku-suku tersebut memenuhi relasi rekurensi tersebut. Jadi contohnya misalkan yang barisan aritmatika tadi, kalau misalkan memang dia memenuhi syarat dari barisan aritmatika, nah dia akan memenuhi ya Sik rada awal mau div. Nah iki. Nah iku. Sik tak pahami sik. Diberikan barisan 1 A0 sama dengan 1 A0. Tapi ini enggak. A0 sama dengan 1. Ya. AN plus 1. AN plus 1 2 AN. Iki berarti memenuhi syarat AN 0 sama dengan 1. Ini tak mundur bilet sewu. Kowe paham rong iki? Sik kuwi mau. Saiki urung aku ame delok sing sebelum iki mau. Iya. Iki nek delok.
CO dikali AN. Barisan AN dinamakan barisan frekuensi linear homogen jika terdapat konstanta CO T1 AN homogen. A0 sama dengan 1. Iya, oh S1 sama dengan min 2. Iya. AN plus 1 sama dengan min 2 AN. AN plus 1 kan 0. 1 sama dengan paham bro gue? Div jajal disetel saka mundur sithik to tapi tok setel karo tok setel. Oke. Tar. Nggon iki mau ya, nggon masuk kene iki mau ya. Iya, heeh. Kok ini sih majunya enggak sih? Jadi gini iki. Ya kan? Heeh. Ini terlebih dahulu. Nah, jadi barisan AN ini kita sebut dengan barisan rekurensi linear homogen jika kita bisa menemukan, jadi kita punya koefisien-koefisien ini, jadi konstantanya ya, jadi dari C0 sampai CK sedemikian hingga, nah kalau bahasanya di aljabar linear elementer itu kan seperti kita membuat kombinasi linearnya ya. Jadi kurang lebih mirip lah seperti itu. Jadi kita buat ini sama dengan 0 ya. Dimana ya tentunya kita ingin CK-nya di sini tidak sama dengan 0 dan juga C0-nya ini tidak sama dengan 0. Kenapa? Karena ya kalau mereka berdua 0 ya sudah dilihatnya dari yang sebelumnya atau yang sesudahnya ini kan. Jadi seperti itu. Dan K ini kita sebut dengan order dari barisannya. Nah, kalau misalkan N-nya ini mulai dari 0 persamaan, jadi kita punya N-nya bisa dari lebih dari sama dengan 0. Jadi N-nya di sini ya tergantung dari barisannya. Jadi contoh, misalkan kita punya ini ya, kita bisa lihat di sini barisan kita ini memenuhi relasi rekurensi yang ada di bawah kan. Jadi bisa dilihat ini A0-nya misalkan 1 ya. Jadi A1-nya jadi apa ini? Negatif 2 dikali 1 kan, negatif 2. Terus ini juga kan kita punya A2-nya negatif 2 kali negatif 2. Kita punya ini ya. Kita punya di sini 4 dan seterusnya kan. Jadi kita punya barisan ini bisa dicek dengan mudah kalau dia memenuhi relasi rekurensi ini. Nah, kalau kita bentuk dalam formula umum ini, nah dia akan menjadi ini kan, dengan K-nya 1, C0-nya 2, dan C1-nya 1. Jadi ini salah satu contoh dari barisan rekurensi linear yang homogen. Jadi homogennya di sini merujuk pada ya 0 yang ada di sini. Nah, nanti yang non homogen artinya apa? Yang di sebelah sini bisa tidak 0. Meskipun ya bentuknya tertentu ya. Jadi ini salah satu contohnya. Terus paham bro? yes, no. Ketika kita aku selalu paham sih. Aku mau telepon. Nah, iki kan CO-nya 2, iki kan CO toh. Iya. Dipadake persamaan mau. C1 nih iki sing ngendi? C0 to. C1 ne yo AN to. AN ini kan anu, AN C plus itu. AN plus 1 iki. Kan kuwi ngarepe kan 1 yo. Iki C0, C1 plus 1 K. Kira sih. Iki CK apa K sih? Sik delok oke mu. Mundur. Buri ya. Heeh. Masuk K tok ya. Maksudnya K
C kaki C1 div. K dadine 1 ngono lho. K kan AN plus CK AN plus K. CK kan mau CK kan C1 toh. C1 ne piro 1. Berarti kane piro 1. Oh, paham. Nah, Nek gitu. I plus C1 C K1. Iya ra sih, ngono ra sih. Iki plus C1 berarti C1 ne Oh, ini 1. berarti K loh iki. Iya Kak, Iya. 1 ne Kak. Terus iki CK jadi C1. Kan 1 Iya. kan gini. Heeh. Oh, paham. Nek sing ndure paham rong kowe? Dhuwure iki kan ini kan diberikan kan. Ah, kuwi gawe dhewe to. Iya gawe Nah, dhewe. apa berhubungan, Pak? Kan iki pindah ruas ini kan. Iya, Siapa? maksudnya gawe dhewe ngono lho. Gawe pola. Mbene. Dari soal ya wi. Kom 1 Oh, dan tan. 1 komen 2 Oh. berarti AN plus 1 misalnya Kan A, misal A N-nya 0. Misal A N-nya 0. N-nya 0 kan dadi A1 to. A1 min 2. Wis dadi ngono lho. A0 kan 1. Wis ngono kan. Wis dadi. A1 ini kan emang 2 tuh. Iya, makanya kan gue ngecek lho. Gue ngecek dulu. A1 ne men 2, A0 nya 1 ngono kan. A0 1. Yo A0 1 kan Nah, wis A0 diketahui to. Oh, A0 1. A1 ne min 2 kan gue ngecek. Wis bener. Oke, lanjut. Oke. Tekan nanti ya. Bari iki wae. Kita Ya. bisa lihat di sini barisan kita ini, barisan ini bisa tidak ini juga kan. Dan bisa di sebelum syarat cek. Jadi ini salah satu contohnya. Terus ketika kita punya syarat CK-nya tidak sama dengan 0, bisa kita convert bentuk dari AN plus K ini. Nah, ini formulanya melibatkan suku-suku yang sebelumnya. Jadi bisa kita lihat di sini. Nah, AN-nya ini juga bisa dinyatakan dalam bentuk ini juga kan. Dan ya, suatu barisan itu merupakan solusi dari relasi rekurensi jika suku-suku tersebut memenuhi relasi rekurensi tersebut. Jadi contohnya misalkan yang barisan aritmatika tadi, kalau misalkan memang dia memenuhi syarat dari barisan aritmatika, nah dia akan memenuhi ya formula dari relasi rekurensinya. Begitu pula juga yang geometri dan seterusnya. Dan kondisi awal untuk barisan AN ini merupakan nilai-nilai yang diberikan secara eksplisit pada barisan tersebut, dan tentunya nilai-nilai ini akan menentukan suku-suku yang selanjutnya seperti yang sudah dicontohkan tadi ya. Oke, jadi ini kita punya ya, kita contohkan ya pakai relasi rekurensi dari yang barisan aritmatika tadi ya. Jadi misalkan kita start dari sini ya, misalkan contohnya misalkan A0-nya kita ambil 5 misal ya, terus A1-nya misal kita ambil 5 lagi. Jadi bisa kita lihat A0-nya 5, A1-nya 5, berarti kita punya A2-nya berapa? 2 kali 5 dikurang 5, 10 kurang 5 sama dengan 5. Terus A3-nya berapa? Ya lagi ya, 2 kali 5 kurang 5, ya 5 lagi. Dan kalau kita lanjutkan terus, kita peroleh semuanya 5. Jadi bisa kita lihat bahwa AN sama dengan 5 ini, nah dia merupakan salah satu solusi dari relasi rekurensi di atas ini. Nah contoh lain misalkan kita cek di sini, misalkan kita ambil A0-nya sama dengan 0 dan A1-nya kita ambil sama dengan 3 ya. Kita lihat A2-nya seperti apa. Nah, A2-nya adalah kita tahu bahwa dia merupakan 2 kali 3 dikurang 0 ya, dari formulanya di sini ya. Jadi kita punya dia sama dengan 6, terus A3-nya 2 kali 6 dikurang 3. Berarti jadi 12 kurang 3 9. A4-nya 2 kali 9 kurang 6. 18 kurang 6 12 dan seterusnya. Jadi bisa kita lihat dari polanya di sini.
dia merupakan kelipatan 3 dari N ya. Jadi 3 kali N. Oh iya. Dan bisa kita lihat di Pasti. situ sudah kita verifikasi bahwa AN sama dengan 3N juga merupakan solusi dari barisan ini. Jadi relasinya ini ya ada beberapa solusinya ya di sini ya. Oke. Dan Hidup lo. Ox. Misal diambil untuk si N. Loh. Anol. Ya, N dari 2. Anol sama dengan 1. A1 sama dengan A0. Oh, ora iso. Ini mah. A0 sama dengan A0 sama dengan 0. A0 sama dengan 2A. A1 ini 3 sih kok. Iki pengambilan A0 A1 ini bebas kan berarti? Iya nggak sih? Bingung. Bebas ya Ini tadi. kan A0 diambil 5, A1 nya 5. Terus kalau hasilnya kan mesti 5 terus, berarti AN 5 itu merupakan solusi. Salah satu solusinya. Salah satu kan. Berarti orang yang loro iki kan iso akeh banget kan. Iya sih harusnya. AN sama dengan 3N ini jadi ini kepi. Kalau diambil A0 sama dengan 0. Karo A1 sama dengan 3 tuh. Misal soalnya A3 nya mau ketemu kira lagi A2 nya ketemu 6 kan. ora. Nah A3 nya ketemu 9. Lah ngitung iki kepi. Kayaknya kelipatan deh hasilnya. Saiki relasi rekurensi ini ilang ono divisor tulisane. Bicarane. Ra iso ya. ada beberapa Ra iso ya. Sik ngon judul lho. Ora ngon judul iki lho. Dhuwur atas. Iso cilik. Nah, A2 sama dengan 2 dikali min 2, A2 sama dengan 2 dikali 3 dari A. Oh iya, A2 sama dengan 3 min. Oh iya, wes paham. 3 kali N ngono ra sih? 2 kali 3 ini kan A1 toh. Berarti ki lek mengambil sebarang ki A0 karo A1 nek A0 tok ra iso berarti. Ox. Iya kudu loro. Aku boleh ngomong nggak sih? Boleh Mbak. Gimana? Senangkapku ya. Itu A0 berapa yang diketahui itu sesuai sama rumusmu AN itu loh. Misal AN-mu sama dengan
2 AN -1 ya butuhnya cuma satu bilang 1 AN yang diketahui gitu. Paham nggak? Oh. Karena ini 2 kita Butuh ambil 2 2. gitu ya. Oh, paham. Tergantung rumusmu. Ox. Terima Kalian kasih. jajal itu ora nek A0 sama dengan 2, A1 sama dengan 2. Ngono piye? Mas jajal Coba ora? wae. A0 sama dengan 2, A1 sama dengan 2, berarti A2-nya Anu sama dengan 2. Anu sama dengan 2. A1 sama dengan 2. Berarti kan 2A1 dikurangi 0. 2 kali 2 dikurangi Ya loro Dua, ya? Div. Ya intinya loro terus aja ta. Nek kembar berarti loro. Iya kan? berarti ora beda terus sing 5 iki ya. Nek pengambilannya 2. Ya Beda AN terus. AN sama dengan 2. Nek misal pengambilannya 2. Atau Eh, kembar ya, kembar terus kita. Iya sih. oh berarti nek iki 02 Ya dicoba sih. 02 Kan 2 langsung wae 2A1 kurangi A0, 2A1. Misal mau 2 ya. 2A1 2 kali 2 dikurangi 0. 4. 0 2 dua 4. kali nih. Ya wis heeh, 2N. Heeh, bener ya. Oke. Ox. Kita cukupkan sekian kah? Udah 30 menit toh. Wis sih toh. Ainun we. 32, S32 menit. Iya, ini 32 menit. Di Iya. stop record sih wae, di stop record. Aku Ox. stop, aku stop. Aku stop. Oke. Thank you ya guys ya. Bye.